Pemirsa, guna mencapai kehidupan normal memang diperlukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebiasaan baru di tengah. Pandemi membuat masyarakat tidak produktif, terutama pada bidang pendidikan yang menjadikan kegiatan belajar mengajar tidak optimal. Dalam rangka untuk menyiasatinya, kami berupaya untuk mencari permasalahan dengan cara sidak langsung ke lingkungan masyarakat. Dalam menyidak langsung, kami menanyakan ke beberapa halayak umum seperti anak-anak sekolah, orang tua, guru, dan dosen, terkait tanggapan mereka tentang keefektifan belajar mengajar pada masa pandemi dan harapan pendidikan Indonesia ke depannya. Kita pun mendiskusikan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada mereka, dan kami memulai menanyakan kepada anak-anak yang sedang mengikuti acara di Benteng Fredebook. Oh iya, adek ini kelas berapa? 4. Kelas 4. Kan adek ini kan waktu mungkin kelas 2, kelas 1-nya itu kan belajar online kan. Ya. Menurut adek itu lebih enak belajar online apa offline di rumah? Ya offline di sekolah. Offline. Offline di sekolah. Adek juga offline. Itu tuh kenapa? Lebih milih offline di sekolah? Bisa main sama teman. Iya. Bisa main sama temen. Kalau adeknya? Bisa main sama teman juga, bisa ngobrol. Oh, bisa ngobrol gitu ya. Kenapa tidak suka dengan belajar online? Apa karena lebih susah untuk materinya gitu? Iya, susah. Karena agak susah memahami. Oh, lebih susah agak memahami. Kalau dia kenapa? Enggak, kurang suka. Kalau offline itu nggak ada teman belajarnya. Oh iya, kalau online. Kalau online nggak ada teman belajarnya? Nggak. Jadi di rumah sendiri gitu ya? Iya, sama kakak doang. Kalau offline kan bisa gitu nanya-nanya ke temennya kan, bisa ya sosial gitu loh sama teman-temannya. Terus selama belajar online kan, berarti kan kalian kan cuma materi itu kan dari guru gitu, dari selewat HP kan. Nah itu tuh mudah nggak dipahami? Susah. Susah ya? Susah ya? Iya. Selanjutnya kita menanyakan ke beberapa anak lainnya. Ini kelas berapa? Kelas 4. Udah pernah belajar online belum? Udah. Enakan belajar online apa belajar offline? Offline. Kenapa? Karena lebih menyenangkan aja karena lebih main bisa main kalau bisa main sama temen. Nah di online habis belajar main di rumah nggak ada temen, bosan. Kalau belajar online kan materinya dari HP. Iya. Tuh paham nggak sama materinya? Enggak. Suka dijelasin sama gurunya kan? Dijelasin, tapi suaranya agak Dan macet-macet. agak apa tuh harus di print dulu itunya. Setelah menanyakan ke anak-anak, kami melanjutkan wawancara mengenai studi kasus kami kepada guru. Ingin tanya kepada Bapak mengenai studi kasus tentang daring dan luring. Nah, Bapak namanya siapa? Amin Sabto Dari? Warca Putra Yogyakarta. Oh, iya. Menurut Bapak, daring itu efektif atau enggak bagi murid-murid? Dalam hal apa dulu ya? Kalau dalam hal penyampaian materi, kemudian dari hal sikap dan itu daring itu sangat tidak membantu peserta didik terutama ya dalam hal
memahami suatu materi. Namun karena situasi tertentu itu sangat bisa efektif dilakukan bagi seorang pembina ataupun seorang guru dalam penyampaian materi. Berarti kalau daring tuh lebih unggul offline atau tatap muka daripada daring. Nah, kalau semangat muridnya, menurut murid pandangan Bapak selama mengajar itu lebih semangat saat daring ataupun offline tatap muka? Ya, tidak tutup mata ya. Ya. Lebih anak-anak itu lebih tertarik pada saat mereka tatap muka ataupun luring. Mereka kalau offline, kalau online kita bisa dapat cerita sendiri dari para peserta didik. Mereka hanya join aja kemudian sambil rebahan. Itu udah banyak itu dari adik-adik sendiri itu sangat memberitahukan kepada kita malahan. Kalau lebih baik kita offline aja ke tatap muka karena mereka lebih bisa bertanya, ya lebih paham lah untuk kegiatan. Kalau misal ada kayak pandemi lagi atau gimana, solusi terbaik itu gimana? Apa tetap mau daring atau tatap muka? Kalau keadaan memaksa tidak bisa offline itu? Ya, kalau tidak memaksa offline ya harus online. Harus online? Iya. Enggak, karena ya kita lebih lebih mementingkan kesehatan untuk anak didik daripada kita mengorbankan satu orang. Oh gitu ya. Makasih Pak atas waktunya. Setelah mendapat tanggapan dari guru, kita juga menanyakan ke orang tua yang tahu kegiatan belajar anak selama pandemi. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring efektif? Tidak. Alasannya apa, Bu? Kalau boleh Tidak tahu? maksimal. Oh, tidak maksimal. Iya. Terus ada nggak halangan anak untuk belajar gitu? Ada. Apa tuh contohnya? Contohnya dia tidak bisa berpikir lebih lebih leluasa ya, karena dia mengandalkan gadget. Kalau di rumah dia dia pasti akan buka Google ya. Jadi untuk membacanya, literasinya itu dia berkurang banyak gitu seperti itu. Terus ada nggak halangan buat sarana atau prasarana kayak misalnya HP-nya atau laptopnya, internetnya? Yang pasti internetnya ya. Kalau semua memakai pasti akan lemot, ya lemot. Jadi tidak bisa lancar gitu loh. Selamat sore Pak De, saya Aziz bersama teman saya Ade Prima. Di sini saya akan menanyakan tentang perihal pembelajaran online. Pertanyaan pertama yaitu apakah kendala bagi pelajar di seluruh Indonesia dalam belajar online? Ya menurut Bapak sendiri tetap berkendala karena dalam arti apa namanya kita setiap orang itu ekonominya kan sendiri-sendiri. Jadi mungkin masalah pembelajaran secara online bagi Bapak pribadi sebagai masyarakat awam tetap berkendala. Gitu aja Mas. Apakah efektif dalam pembelajaran online ini bagi para siswa dan mahasiswa? Sebenarnya itu kalau buat Bapak pribadi juga kurang efektif. Namanya kita belajar, kita bertemu langsung secara tatap muka sama online itu memang agak beda. Gitu. Terima kasih Pak. Saya bisa lanjut ke rekan pertanyaan saya selanjutnya. Oh iya bisa. Pak, ya, harapan Bapak untuk pendidikan kedepannya agar lebih maju itu apa Pak? Ya buat Bapak pribadi mudah-mudahan kayak pembelajaran secara online itu udah nggak ada lagi, bisa tetap muka. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan semua itu bisa dengan sesuai yang apa kita inginkan buat bangsa Indonesia semua. Amin. Sekian Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Oke. Setelah kita mendapatkan tanggapan dari elemen masyarakat, kita pun meminta tanggapan dosen untuk mendapat kesimpulan. Permisi Bu, saya Ade Prima dan teman saya Hasbi dari Prodi Informatika. Saya mau bertanya, apakah pendidikan di Indonesia setelah pandemi sudah mulai membaik? Oke, pendidikan di Indonesia ya setelah pandemi ya. Pandemi itu kan udah 2 tahun ya Mas ya.
kita pandemi gitu kan. Dan sekarang juga pembelajaran itu udah mulai offline semua ya, Iya. kan dimana semua itu udah mulai masuk ke sekolah kuliah gitu ya. Kalau anak mahasiswa ya kuliah, kalau misalnya anak siswa ya sekolah gitu ya. Kalau menurut saya untuk membaik atau belum ya mungkin on proses gitu ya Mas, karena kan memang itu kita kan sedang masa peralihan ya. Iya. Peralihan antara yang dulu online dengan yang offline gitu ya, dimana dimana memang masa peralihan itu sekarang kan belum bisa dikatakan COVID itu udah nggak ada ya Mas ya. Iya, betul. Karena kan COVID itu kan sebenarnya itu masih ada gitu ya. Cuman memang masa peralihan antara menuju mungkin bebas COVID gitu ya. Kita belum 100% bebas COVID gitu ya. Sehingga kalau misalnya ditanya apakah sudah membaik apa belum, menurut saya belum sepenuhnya Belum gitu sempurna, ya. ya. Gitu. Mungkin baru berapa persen gitu ya. Itu sih, tapi kalau bahwa mengalami peningkatan saya rasa iya. Ya, dan terus kan kita kan habis baru balik lagi kuliah Iya. kayak gitu. Pas kan online tuh banyak banget sekali materi yang belum kita tahu gitu loh, kayak masih kurang tentang pemahamannya. Nah, terus menurut Ibu, kita yang sebagai mahasiswa itu juga kan program mahasiswa kan. Nah, itu bagaimana supaya mengejar materi itu supaya kita tidak ketinggalan jauh gitu loh. Oke. Jadi gimana sih caranya biar nggak ketinggalan jauh sama Iya. materi gitu ya? Mengingat apa Mas tadi Mas? Kayak ada kesulitan gitu ya? Iya, sebenarnya kayak materinya kok ini udah jauh banget gitu loh, kayak dari ini gitu. Oke. Jadi ya itu tadi ya Mas, mungkin manajemen waktu mungkin ya, manajemen waktu, karena kan memang apa ya, wajar gitu kan, kalian masih di awal-awal gitu ya, masih baru gitu ya, dimana kalian juga mengalami fase peralihan ya antara pembelajaran di SMA gitu ya, yang dulu 100% online gitu ya, dengan sekarang yang tiba-tiba offline pun juga tentunya pembelajaran di sekolah dengan di kampus itu berbeda gitu ya. Tentunya sekarang juga sedang beradaptasi gitu ya, sedang mengalami fase itu gitu. Jadi saya rasa ya tipsnya apa sih ya, mungkin manajemen waktu Mas. Iya. Kayak pelan-pelan itu juga beradaptasi sendiri gitu kan, kayak mungkin mulai dicicil kan, kalau kuliah itu kan mulai diperbanyak tugasnya ya gitu. Iya, betul. Itu tadi ya mungkin mulai dicicil lah, manajemen waktunya itu diperbaiki gitu ya, itu sih Mas. Kalau untuk harapan kedepannya agar pendidikan lebih maju itu apa Bu? Harapannya ya, Iya. harapan agar gimana Mas? Agar pendidikan di Indonesia itu lebih maju gitu. Ada upaya Iya, yang dilakukan. Oh ya, jadi tentu ya untuk harapannya tentu saya ingin agar pendidikan di Indonesia itu lebih maju gitu ya. Iya. Dan itu juga mungkin kita juga perlu berjuang ya, kita nggak mungkin kayak tiba-tiba ujung-ujung langsung bagus gitu kan, perlu upaya gitu ya yang dapat kita lakukan untuk membuat Indonesia itu lebih baik gitu ya pendidikannya gitu. Nah itu salah satunya ya dengan cara ya itu tadi ya, memperbaiki, mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan ya tentu dari akarnya gitu ya, dimana dari basicnya mungkin dari anak-anak gitu ya, sistem pendidikan anak-anak itu mungkin diperbaiki gitu ya, dimana angka menghitung ya berdasarkan survei PISA gitu ya tahun 2018 itu negara kita itu termasuk negara yang di urutan bawah gitu ya, daripada negara lain gitu ya, untuk kemampuan membaca, berhitung dan juga menulis gitu ya. Nah jika ingin pendidikan lebih maju ya dari akarnya dulu gitu ya, jadi dari anak-anak gitu ya, dari level SD gitu ya, atau bahkan mungkin sebelum masa prasekolah gitu ya, kita genggam kita perbaiki gitu ya sistem pendidikannya gitu ya diperbaiki, misal berdasarkan survei tadi ya yang angka berhitung membaca itu masih rendah ya kita tingkatkan gitu ya, kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka gitu ya, kemampuan menulis gitu ya, sehingga tentu ketika dari kecil ya itu pendidikannya sudah maju ya, tentu itu akan melahirkan generasi muda yang maju juga gitu Mas. Yang itu tentu akan juga berpengaruh ya ke pendidikan Indonesia. Ya, yang seperti kita ketahui, pandemi benar-benar membuat kita susah dan mengganggu aktivitas kita, terutama di bidang pendidikan. Banyak para pelajar yang dulunya rajin menjadi malas karena efek pandemi yang mengharuskan mereka belajar online di rumah. Tidak sedikit orang tua mengeluh tentang biaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana anak belajar online di rumah. Dikarenakan orang tua yang tidak memiliki pemasukan dari pekerjaan mereka yang terkena imbas dari pandemi. 2 tahun telah kita lewati, peraturan pun sudah mulai dilonggarkan,
Kegiatan belajar mengajar sudah banyak yang bertatap muka. Perubahan dalam sistem pendidikan pun sudah dimulai. Dan kita sebagai pelajar harus merubah diri kita menjadi lebih baik lagi supaya kita tidak tertinggal di era kemajuan teknologi ini. Jadi, apa perubahanmu di akhir tahun ini? Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak